Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala adan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, An-Naqidut Tasi'. Man i'taqada anna ba'da an-nasi la yajibu alayhi ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju min syari'atihi kama wasi'al khabiru atau kama wasi'al khabir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi wassalam fahuwa kafir. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, An-Naqid at-Tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Sekali lagi, kita ketahui bahwa pembatal keislaman itu sangat banyak. Namun 10, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini, kenapa hanya 10 yang disebutkan? Imma karena inilah yang paling populer, atau dikarenakan hal lain, yaitu 10 pembatal ini mujma' alaiha. Para ulama sepakat. Sekarang yang ke-9, di antara hal-hal yang para ulama berijma' bahwa itu merupakan pembatal keislaman, barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian orang tidak wajib bagi dia untuk mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya boleh baginya untuk keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdalil sebagaimana Khadir alaihi salam keluar dari syariat Musa alaihi wassalam. Orang yang meyakini seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fahuwa kafir. Nah, baik, latar belakangnya permasalahannya apa? Mengapa para ulama mengangkat ini? Mengapa ini menjadi pembatal keislaman? Yaitu yang pertama, permasalahannya karena memang nas-nas yang ada menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syariatnya berlaku umum bagi siapa saja dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyira wa nadhira." Ini sini menunjukkan Allah mengatakan yang artinya tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh, kafatan linnas, berarti seluruh manusia. An-nas itu datang dalam bahasa Arab yang namanya an-nas itu bukan hanya sekedar kumpulan orang dari kalangan manusia. Bahkan yang namanya nas ini juga masuk kepadanya, yaitu jin. Makanya dalam
beberapa hadis, ya, di antara kisah tentang turunnya ayat ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu yang disembah itu, ya, yang manusia ini beribadah kepada orang-orang yang disembah tersebut, padahal yang disembah ini hakikatnya mencari bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar bisa mendapatkan pahala dari Allah, ridho dari Allah. Nah, orang-orang yang beribadah kepada makhluk-makhluk ini, itu tidak tahu kalau makhluk-makhluk ini ternyata juga sudah masuk Islam, juga beribadah kepada Allah, bahkan mereka butuh kepada Allah. Sebab di antara turunnya ayat ini, yaitu apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana nasun minal ins, artinya berarti ketika Rasul atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa marsalnaka illa kafatan linnas, ini nas minal jin wa minal ins, berarti syariat Rasul alaihi salatu wasallam itu mencakup seluruh manusia dan jin. Nah, ini syahidnya di sini. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas." Kembali lagi memakai istilah atau apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, lafadznya yaitu an-nas. "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Wahai seluruh an-nas dari kalangan jin dan manusia, aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini Rasulullah bagi kalian semuanya. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Lil 'alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, liyakuna lil alamin. Berarti hambanya ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu diutus lil alamin, semuanya. Berarti, orang yang mengatakan, boleh keluar dari syariat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, boleh tidak ikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, berarti dia yukadzibul Qur'an. Dia mendustakan Al-Quran. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran, ya khalas, orang ini kafir. Nah, ini sekarang inti permasalahan di sini sekarang. Orang yang mengatakan seperti ini berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu wajib untuk diikuti oleh seluruh manusia. Nah, kalau ada orang yang mengatakan enggak, saya enggak wajib, saya boleh keluar dari syariatnya Rasul alaihi salatu wasallam, saya boleh tidak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawanya, man yazun anna minal awliya man yasuhu lahul khuruj 'ani syari'atin nabawiyyah kama saghalil Khadir al-khuruju an mutaba'ati Musa wa annahu qad yakunu lil wali al-mukashafah wal mukhatabah ma yastaghni bihi an mutaba'ati ar-rasul fi umumi ahwalihi aw ba'daha. Panjang kemudian ucapan beliau. Kemudian beliau katakan, wa kullu hadhil maqalat min a'dhamil jahalat wad dalalat bal min a'zami anwa'in nifaq wal ilhad wal kufur. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menduga, yang meyakini bahwa ada di antara wali-wali yang boleh baginya untuk keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir keluar dari syariat Musa,
Dan dia mengklaim bahwa dia adalah wali, dia memiliki mukasyafah, bisa tahu perkara yang gaib, mukhatabah, diajak bicara oleh wahyu dan yang lainnya. Yang dengan itu dia merasa cukup dari mutaba'atir Rasul, nggak butuh ikut kepada syariat Rasul. Ya, sampai kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua ucapan ini termasuk dari kejahilan yang paling besar, kesesatan yang paling mengerikan, bahkan termasuk dari jenis kenifakan dan ilhad dan kekufuran yang paling parah. Nah, berarti orang yang mengklaim boleh keluar, ini termasuk kekufuran yang paling. Ya, Khadir tidak wajib mengikuti syariatnya Musa. Seperti itu. Sehingga Khadir melakukan apa yang beliau lakukan. Yang kemudian Musa alaihi salam sempat beberapa kali mempertanyakan dan mengingkari. Karena memang itu bukan, ya Khadir bukan bagian dari syariatnya Musa. Nggak ada masalah. Nah, adapun klaim mereka, ya kita kan mereka Ghulatus Sufiyah mengatakan orang itu ada yang syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, hakikat boleh tidak mengikuti. Klaimnya mereka haddatsani qalbi an rabbi. Ya, ini banyak. Seperti itu. Haddatsani qalbi an rabbi. Nah, saya ini dapat wahyu dari Rabb, dan hatiku ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini klaimnya mereka. Nah, itu Khadir juga seperti itu kata mereka ini. Nah, ya memang betul, adapun Khadir dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya dari sisi aku, tapi ini dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka juga mengklaim sama. Baik. Sekarang intinya, akhirnya kembali pada mana buktinya. Kan seperti itu. Mana hujahnya. Mana dalilnya. Kalau Khadir mengatakan seperti ini, diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini ada hujahnya ini. Ada buktinya, ada bayina. Nah, kalau engkau mengatakan seperti itu, mana buktinya, hujahnya mana? Sehingga akhirnya intinya, mau mengklaim, memvonis, apa saja, ya ini harus butuh hujah. Bukti mana? Seperti itu. Nah, sehingga barakallahu fikum beda antara Khadir dengan Musa alaihi wassalam dengan ketika seseorang dari seluruh siapa saja. Pertama, Musa hanya diutus kepada kaumnya. Khadir bukan bagian dari kaum Musa. Yang berikutnya Rasul alaihi salatu wassalam diutus kepada seluruh manusia dari kalangan jin dan manusia. Seperti itu. Jadi harus, mana buktinya bisa ada perkecualian. Ada seseorang tidak boleh untuk tidak mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Mana hujahnya? Nah, begitu juga ketika mereka atau ada orang yang mengklaim, ini saya mendapatkan wahyu dari Allah. Hatiku yang berbicara dari Allah. Mana buktinya? Kalau Khadir, buktinya jelas. Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Kalau engkau, mana buktinya? Mana hujjahnya? Sehingga berbicara, berbuat, harus dengan hujjah. Kalau tidak dengan hujjah, akhirnya wal'iyadzubillah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah apa setelah ada al-haq. Kalau sudah tahu al-haq, tidak bisa mendatangkan bukti, ya resikonya, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada pilihan lain. Sudah tahu al-haq, tapi tidak, kesudahannya, kalau dia ikut al-haq berarti ad-dhalal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.